kembalikan. Barang saya kembalikan, uang saya kembalikan. Nggak ada pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik. Tahu? Siapa yang bilang pelanggaran disiplin? Barang saya dirampok, saya disandra, dan saya diperas. Tahu kalian? Saya sakit pun nggak boleh minum obat. Nggak ada. Kalau saja kita masyarakat awam melakukan perampasan terhadap barang orang lain, menyandra, lalu memeras, pasti dipenjara hukumannya. Kalau dilakukan oleh anggota polisi, kenapa tidak? Padahal seharusnya jikalau yang melanggar hukum itu orang yang tahu hukum, seharusnya hukumannya lebih berat daripada yang tidak mengerti hukum. Jadi banyak aplikasi dibuat oleh Bapak Kapolri untuk melaporkan polisi yang melanggar disiplin atau melanggar kode etik. Bagi kami masyarakat tidaklah penting 1000 aplikasi Bapak buat. Yang penting sekali bagaimana tindak lanjut dari laporan kami itu, supaya terpenuhi rasa keadilan kami. 3 tahun yang lalu barang kami dirampok oleh beberapa orang anggota Polsek Banjar Agung. Saya mengatakannya dirampok karena mereka mengambil paksa barang kami dengan cara melawan hukum. Polisi memang dibolehkan menyita, tapi menyita itu tujuannya untuk melakukan penegakan hukum, dan caranya pun dengan cara yang diatur undang-undang, bukan dengan cara yang melawan hukum. Setelah barang kami dirampas, mereka kuasai, dilakukanlah pemeriksaan paksa, lalu dimintakin uang tebusan. Kalau tidak mau, barang tidak dikembalikan dan kami dipenjara. 2 di antara polisi itu, yang satu bernama Dwi, anggota Polsek Banjar Agung, dan yang satu lagi bernama Andi, Kanit Tipiter Polres Tulang Bawang pada waktu itu. Kejadian perampasan dan pemerasan itu sudah saya laporkan kepada Samuel Subakti, si Propam Polres Tulang Bawang. Samuel Subakti tidak menerima laporan kami, tidak dibuatkan tanda laporan, tidak pernah kami diperiksa sebagai korban dan saksi. Padahal saya berikan bukti rekaman audio, tawar-menawar harga. Saya berikan bukti rekaman video menyuruh mentransfer uang itu, dan saya berikan bukti transfer uang itu. Tidak ditindaklanjuti. Lalu saya minta kembalikan barang dan uang kami semuanya. Bagi kalian mungkin uang segitu kecil, bagi kami besar. Karena kami, apalagi kami tidak boleh melakukan pemerasan kepada siapapun. Tidak juga ditanggapi. Akhirnya tanggal 10 September 2024 saya melapor ke Propam Mabes Polri. Dan tanggal 28 November mereka sepakat mengatakan semuanya bahwa apa yang dilakukan oleh Samuel Subakti sudah sesuai prosedur. Dan terlapor sudah diberi sanksi disiplin pada sidang disiplin. Ditandatangani oleh atas nama Kepala Biro Propos di Propam Polri Kabagakum, Agus Sudaryatno, SIK MH, 74090803. Saya berani mengatakan apa yang dilakukan oleh Dwi dan kawan-kawannya adalah suatu hal pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum. Dan apa yang dilakukan Samuel Subakti sampai Kepala Biro Propos di Propam Polri tidaklah profesional. Andaikan tuduhan saya ini salah, kalian boleh menuntut saya, biar saya diadili di pengadilan manusia. Bagaimana mungkin ini sudah prosedur yang dilakukan oleh Samuel Subakti? Tidak pernah dibuatkan tanda laporan. Di sini pun tidak ada. Laporan berapa yang ditindak oleh Samuel Subakti? Nomor berapa? Kan tidak ada. Dan tidak pernah kami diperiksa sebagai saksi, korban. Dan hasil sidang disiplin itu juga tidak diberitahukan kepada kami. Jadi 2 sidang di kepolisian itu. Untuk pelanggaran ringan, sidang disiplin. Dan untuk pelanggaran berat, sidang kode etik. Bagaimana mungkin pemerasan, perampasan, pelanggaran ringan? Kalau masyarakat melakukan hal itu, pelanggaran berat, di penjara.
Kalau polisi, pelanggaran ringan, sidang disiplin. Enak sekali kalian jadi polisi. Jadi Pak Kapolri, sekali lagi saya katakan, sebenarnya bukan 1000 aplikasi kami butuhkan. Bagaimana tindak lanjut dari laporan kami. Ya. Dan sampai sekarang saya disuruh balik. Lapor kemana lagi? Udah ke Mabes Polri loh, saya lapor. Saya pastikan apa yang kalian lakukan tidaklah proporsional. Kalau sudah proporsional, silahkan tuntut saya. Dan kalau ini sudah sesuai perkap, saya berani mengatakan, Jenderal Listio Sigit beserta jajarannya yang menyetujui dan menandatangani perkap itu, tidak pantas kita sebut manusia setengah dewa. Pantasnya kita sebut manusia setengah hewan. Sekian dari saya, si Pokorol Bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.